Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi berikutnya. Pada pertemuan sebelumnya, ya, kita sudah belajar tentang apa itu variabel acak. Kemudian bagaimana cara menentukan nilai-nilai dari variabel acak. Sekarang kita menentukan bagaimana menentukan peluangnya dari variabel acak tersebut. Jadi, semua variabel acak itu mempunyai peluang masing-masing. Kemudian peluang itu biasa dinotasikan sebagai fx sama dengan peluang X besar sama dengan X kecil. Jadi X kecil di sini nanti nilainya ya, nilai dari variabel acak. Misalkan, contohnya peluang untuk X sama dengan 0 itu berapa? Peluang untuk X sama dengan 1 itu berapa? Peluang untuk X sama dengan 3 dan seterusnya itu berapa? Seperti itu ya. Itu penulisan notasinya. Kemudian untuk penyajiannya dalam bentuk tabel, grafik, dan fungsi itu disebut distribusi peluang atau distribusi probabilitas. Jadi peluang sama probabilitas itu sama. Atau biasa juga disebut dengan fungsi peluang atau fungsi probabilitas. Nah, penyajiannya itu ada 3 cara, bisa tabel, grafik, atau berupa fungsi. Berikutnya untuk syarat suatu fungsi dikatakan sebagai fungsi probabilitas ya. Dalam suatu percobaan, peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi itu dapat dinyatakan dengan X1, X2, X3. Jadi peristiwa pertama atau variabel acak pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Sedangkan besar peluangnya atau besar probabilitasnya itu bisa dikatakan sebagai F dari X1, F dari X2, F dari X3. Atau boleh ditulis peluang untuk X sama dengan X1, peluang untuk X sama dengan X2, peluang untuk X sama dengan X3, dan seterusnya. Itu ada 2 syarat. Yang pertama, peluang itu harus berkisar antara 0 sampai 1. Ini ada tanda sama dengan, berarti 0 boleh ya, 1 boleh. Jadi peluang itu tidak mungkin lebih dari 1, tidak mungkin negatif. Jadi peluang itu harus antara, range-nya itu antara 0 sampai 1. 0 boleh, 1 boleh, ada tanda sama dengannya. Kemudian, dia bisa dikatakan sebagai peluang probabilitas jika sigma dari I mulai dari 1 bergerak sampai N untuk fxi nilainya harus 1. Sigma itu adalah jumlah. Ini bisa saya tulis seperti ini ya. Berarti bisa saya katakan bahwa nanti fx1 ditambah fx2 gitu. Jadi I-nya bergerak dari 1 sampai N ditambah fx3 ditambah dan seterusnya sampai fxn, jumlahnya harus 1. Harus 1. Atau dengan kata lain, semua peluang di jumlah itu harus 1, gitu aja lebih mudah ya. Jadi semua nilai peluangnya di jumlah itu nilainya harus 1. Seperti apa contohnya? Oke, kita langsung ke contoh 1. Doni melakukan pelemparan sebuah dadu. Oke, variabel X menyatakan, langsung fokus ke sini. X itu apa? X menyatakan nilai mata dadu yang muncul. Jadi kalau hanya 1 dadu, maka X yang mungkin apa aja? Mata dadu. Bisa 0 nggak? Nggak mungkin. Karena dadu itu mulainya hanya 1. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Inilah variabel X yang mungkin. Ya, nilainya yang mungkin hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak ada 7, tidak ada 0. Sajikan distribusi peluang variabel acak X dalam bentuk tabel. Oke, yang pertama. Untuk X-nya 1, peluangnya berapa? Coba nih, dadu kan ada 6 sisi. Kemudian angka 1 juga hanya ada di 1 sisi. Maka peluangnya hanya 1 banding 6. Ya kan? Jadi muncul angka 1 itu hanya 1 dari 6 kemungkinan. Muncul angka 2, dadu itu juga sisinya 6, kemudian muncul angka 2, mata dadu 2 itu hanya 1/6 juga. Ini juga peluangnya cuma 1/6. Muncul angka 4 juga 1/6, 5 1/6, 6 juga munculnya 1/6. Ini kalau 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 dan seterusnya sebanyak 6 ini nilainya akan 1. Ini untuk tabelnya. Untuk penulisan penyajian dalam grafik seperti ini.
Yang ke kanan kita buat X, yang ke atas kita buat Fx. Jadi untuk yang nilainya 1, X-nya, peluangnya adalah 1/6. Ini seperti ini ya, 1/6. 2 juga 1/6, 3 1/6, 4 1/6, 5 1/6, 6 juga peluangnya 1/6. Jadi seperti ini penyajian dalam bentuk grafik. Bagaimana jika disajikan dalam bentuk fungsi? Nah, seperti ini. Fx nilainya 1/6 untuk X sama dengan 1, 1/6 untuk X sama dengan 2, dan seterusnya sampai 1/6 untuk X sama dengan 6. Ini adalah cara penyajiannya. Berikutnya, sekeping mata uang logam dilemparkan 2 kali. Variabel acak menyatakan banyak sisi angka yang muncul. Buatlah tabel distribusi probabilitas. Oke, kita fokus ke sini. X menyatakan banyak sisi angka ya. X itu banyak sisi angka. Tadi kita sudah membuat kemungkinannya, yaitu ada AA, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Seperti ini ya. X yang mungkin, X tadi apa? Sisi angka ya, banyak sisi angka. X-nya bisa 2, ini bisa 1, bisa 0. Saya terus dari yang kecil ya. 0, bisa 1, bisa 2. Peluangnya bagaimana? Coba untuk yang pertama ini. Jadi X-nya nilainya 0. 0 itu artinya tidak ada angka sama sekali, yaitu yang ini, GG. Ini totalnya ada 4 ya. NS-nya ada 4. Nanti peluangnya untuk muncul sebanyak 0 angka itu ada 1 dari 4 kemungkinan, 1/4. X adalah sisi angka. Sisi angka muncul 1 itu ada 2 kali. Bisa AG, bisa GA. Ya, saya ulangi. Sisi angka X muncul 1 kali, itu ada 2 kali kemungkinan. Bisa AG, bisa GA. Berarti bisa 2/4. Kenapa per 4? Ini totalnya semuanya 4. Dia 2 dari 4 kemungkinan. Atau bisa saya ringkas jadi setengah ya. Kemudian untuk yang 2, X-nya 2, artinya sisi angka muncul 2. Ini cuma 1 kali ini. Ya, berarti hanya 1 dari 4. Jadi peluangnya adalah 1/4, setengah, dan 1/4. Maka kalau kita buat grafiknya, 0 nilainya 1/4, 1 nilainya setengah, 2 nilainya 1/4. Seperti ini cara pembuatannya. Baik, kita lanjut ke contoh 3. Variabel X menyatakan banyak gambar yang muncul pada pelemparan 3 keping uang logam. Buatlah tabel distribusi peluangnya. Oke. Kita langsung saja membuat kemungkinan-kemungkinannya. Jadi kalau kita punya 3 uang angka gambar, ini uang pertama, kita cabang ke uang kedua, angka gambar, angka gambar. Kemudian uang kedua kita cabang ke uang ketiga, kemungkinannya bisa angka gambar, angka gambar, angka gambar, angka gambar. Oke, lalu kita absen semuanya, kita tulis semua kemungkinannya. A berarti kemungkinannya A. AAG berarti angka, angka, gambar. AGA angka, gambar, angka. AGG GAA ya, GAA, GAG, GGA, dan terakhir GGG. Semuanya ada 8 kemungkinan ya. Ini saya katakan sebagai ruang sampelnya. Ruang sampelnya ada sebanyak 8. Baik, berikutnya kita baca lagi yang diminta apa? X menyatakan banyak gambar ya. X banyak gambar. Coba kita cari. Ini gambarnya ada berapa? AAA. Gambarnya ada 0. Jadi nggak ada gambarnya sama sekali. AAG gambarnya ada 1. AGA gambarnya ada 1. AGG gambarnya ada 2, GAA ada 1, GAG 2, GGA 2, GGG 3. Seperti ini. Sehingga kalau kita buat tabelnya,
tabel apa namanya distribusinya. Saya buat dulu tabel distribusi peluang. Oke, saya buatkan tabelnya dulu. Satu, dua, tiga, empat. Ini X, ini Fx. Kalau kita lihat X yang mungkin yaitu hanya 0, 1, 2, 3. Tidak ada 4 ya. 0, 1, 2, 3. Jadi banyaknya muncul gambar kemungkinannya ada 0, 1, 2 atau 3 kali gambarnya. Jadi 0, 1, 2, 3. Coba kita lihat peluang muncul muncul gambar sebanyak 0 kali itu hanya satu ini. Ya, ini hanya ada satu ini. AAA ya, hanya 1 dari 8 kemungkinan. Untuk muncul gambarnya ya, gambarnya sebanyak 1, ini gambarnya ada 1, ini ada 3. 1, 2, 3 ini ya. 1, 1, 1 ini ya. 1, 2, 3. Ada 3 kemungkinan dari 8 kemungkinan. Peluangnya 3/8. Untuk yang berikutnya muncul angka 2, muncul gambar sebanyak 2, itu ada 1, 2, 3. 3 kemungkinan juga. Ketiganya gambar 3, hanya 1 kemungkinan, yaitu 1/8. Ini distribusi peluangnya. Jadi bisa dikatakan bahwa peluang 0 nilainya 1/8, peluang 1 3/8, peluang 2 3/8, peluang 2 1/8. Sehingga kita bisa menjawab yang B dan C. Peluang untuk X sama dengan 0. Tinggal kamu lihat 0 1/8. Peluang untuk X sama dengan 2. Peluang untuk X sama dengan 2. 2 ini ya. Peluangnya adalah 3/8. Seperti itu caranya. Oke, saya berikan alternatif lain khusus untuk kasus uang logam ya. Jadi ini kita pakai trik untuk uang logam. Kita siapkan segitiga Pascal untuk mempermudah pembuatan ini ya, peluang ini. Caranya seperti ini. Pascal itu kita mulai dari 1. Lalu kita kasih angka 1 di bawahnya, kanan kiri. Kita kasih 1 lagi. Yang di tengahnya adalah jumlah 1 tambah 1, 2. Kita kasih 1 lagi kanan kiri. Di tengah adalah jumlahnya 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Mungkin baris berikutnya bisa kita tambahkan lagi 1, 1. 1 tambah 3 itu 4. 3 tambah 3 itu 6. 3 tambah 1 itu 4. Sekali lagi mungkin 1 tambah 4 itu 5. 4 tambah 6, 10. 6 tambah 4, 10. 4 tambah 1, 5. Seperti ini. Nah, kalau kita mau mencari yang ini ya, 3 uang, kamu pilih yang ada 3-nya ini. Ini. Kamu pilih yang ini. Coba lihat angkanya. 1, 3, 3, 1. Lihat angka ini. 1, 3, 3, 1. Sama kan? Nah, pernya per berapa? Pernya adalah per 8. 8 dari mana? Ini kalau dijumlah 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 itu 8. Jadi, untuk mencari peluangnya sangat mudah. Tinggal 1/8, 3/8, 4/8, 1/8. Itu ya, itu kalau 3 uang. Jadi, ini 3 uang nih. Jadi misal nih, kita ambil contoh agak besar ini, misalkan 5 uang logam. Nah, gimana caranya? Kamu nggak mungkin membuat apa ini? Komposisi seperti ini 5 uang logam, nanti jadinya ada 32 kemungkinan. Itu sangat repot. Maka kita gunakan saja tabel apa namanya di segitiga Pascal yang ada 5-nya ini, 1, 5 ini ya. 1, 5. Ini cara cepatnya aja. Kamu siapin X, Fx. Karena 5 kemungkinannya tuh bisa 0 kali, 1 kali, 2 kali, 3, 4, 5. Caranya seperti itu ya. Oke, maaf berantakan. Ini cara cepatnya aja, ini contoh. Jadi kalau yang peluangnya misal ini 5 ya. 5 itu jumlahnya 32. Jadi untuk yang 0
Jadi misalkan X itu muncul gambar atau muncul angka, sama saja peluangnya. Itu muncul sebanyak 0 kali, itu hanya 1 dari 32. 1 per 32. Tinggal baca ini, 5 per 32. Lanjut, 10 per 32. 10 lagi per 32. 5 per 32. 1 per 32. Seperti itu cara cepatnya. Nanti bisa nih dikembangin, misalkan 4 uang, 5 uang, 6 uang, 7 uang, dan seterusnya. Tinggal kita ambil baris, kalau 5 uang ya di sini nih, ini 5 uang. Yaitu di baris yang ada angka 5-nya ini. Itu trik cepatnya aja, khusus untuk uang logam. Baik, contoh berikutnya. Pada pelemparan 2 buah dadu secara bersamaan, variabel acak X menyatakan jumlah kedua mata dadu yang muncul. Buatlah tabel distribusi probabilitasnya. Baik. Kita akan coba mencari jumlahnya dulu. Tadi sudah kita pernah kerjakan juga. 1 tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ini 2 tambah 1, 3 ya, 2 tambah 2, 4, dan seterusnya lah diisi. Baik, ini sudah saya isi semua. Kalau kita lihat, X menyatakan apa ini? Jumlah kedua mata dadu. Kita cari dulu X itu kemungkinannya ada, coba lihat, 2, 3, 4, 5, sampai 12 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kurang efisien ya, silakan gunakan cara ini. Baik, contoh berikutnya. Variabel acak X menyatakan jumlah mata dadu yang muncul pada pelemparan 2 buah dadu. Oke, kita buat tabelnya. Tabel distribusi frekuensi probabilitas. Oke, untuk X yang nilainya 2, ini hanya 1 kali, yaitu kemungkinannya hanya 1,1. Yang jumlahnya 2 itu hanya 1,1. Dia peluangnya hanya 1 banding 36. Kemudian yang jumlahnya 3, ini 3, 3. Ada 2 kemungkinan, bisa 1, 2, 2, 1. Berarti ada 2 per 36. Untuk yang 4, 1, 2, 3. Ada sebanyak 3 per 36. Coba kamu perhatikan polanya. Untuk yang 5, 1, 2, 3, 4. Ada 4 per 36. 6, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 per 36. Untuk 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 per 36. Untuk 8, 1, 2, 3, 4, 5. 5 per 36. Ini pasti 4 per 36. Ini 3 per 36. Ini 2 per 36. Ini 1 per 36. Karena 12 ini hanya satu kemungkinan, yaitu 6,6. Baik, inilah nilai peluang, distribusi peluangnya untuk 2 dadu dilempar dengan X adalah jumlah kedua mata dadu. Oke, untuk menghemat waktu ya, kamu bisa membuat tabel ini pakai pola. Silakan untuk X kamu tulis 2, 3, 4 sampai 12 untuk jumlah dadu. Kemudian ini cara cepatnya, untuk mencari peluangnya kamu urut ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Seperti itu semuanya per 36. 36 dari total kemungkinan ini ya, 6 kali 6 kemungkinan. Ada sebanyak 36. Contoh kelima, variabel acak X menyatakan jumlah mata dadu yang muncul pada pelemparan 2 buah dadu. Oke, jumlah mata dadu yang muncul. Jumlah ya. Oke, berarti kita siapin dulu tabelnya. Kita ditanya peluang untuk X sama dengan 3, X sama dengan 7, X sama dengan 9. Oke, tabel distribusi probabilitasnya tadi sudah saya ajari cara membuatnya, yaitu kita bisa gunakan cara urut. Berarti 2, 3, 4 itu udah saya kasih polanya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, 5, 6, turun 5, 4, 3, 2, 1. Ya,
Karena 2 dadu berarti 6 kali 6 semuanya ada 36 kemungkinan. Berarti per 36 per 36 semua ini. 4 per 36, 5 per 36, 6 per 36, 5 per 36, 4 per 36, 3 per 36, 2 per 36, 1 per 36. Ini adalah tabel distribusi probabilitas untuk X jumlah 2 mata dadu. Kita ditanya, yang A, peluang untuk X sama dengan 3 itu berapa? Kamu fokus ke sini. Nah, ini nih. X sama dengan 3 peluangnya adalah 2 per 36. Disederhanakan menjadi 1 per 18. Untuk yang B, kita ditanya peluang untuk X sama dengan 7. X sama dengan 7 yang ini berarti 6 per 36 atau peluangnya 1 per 6. Yang C, peluang untuk X sama dengan 9. 9 itu ini berarti 4 per 36, peluangnya 1 banding 9. Seperti ini cara menjawabnya. Oke, contoh berikutnya. Perhatikan tabel distribusi peluang variabel acak X berikut. Tentukan nilai K. Baik, kalau kita dikasih info bahwa ini adalah distribusi peluang, tadi ada syarat bahwa peluangnya itu masing-masing antara 0 sampai 1 dan jumlahnya harus 1. Jadi kamu fokus pada kata-kata jumlah peluang harus sama dengan 1. Maka bisa saya tulis di sini bahwa peluang 1, peluang untuk X sama dengan 1 ditambah peluang untuk X sama dengan 2 ditambah peluang untuk X sama dengan 3 ditambah peluang untuk X sama dengan 4 itu harus 1. X sama dengan 1 peluangnya 1/4 ditambah X sama dengan 2 peluangnya 2 per 5. X sama dengan 3 peluangnya K, kita anggap K per 1. Kemudian peluang untuk X sama dengan 4 adalah 1/5. Seperti ini. Nah, untuk mencari nilai K, karena ini ada pecahan 4 dan 5, maka paling mudah semuanya saya kalikan, biar 5 dan 4 hilang, saya kalikan 20. 1/4 dikali 20 itu 5. 2 per 5 dikali 20 ya, 20 dibagi 5 itu 4, 4 kali 2 itu 8, 20 dikali K itu 20K, 1/5 dikali 20 itu 4, 1 dikali 20 itu 20. Kita hitung 20K ditambah 5 tambah 4 9, 9 tambah ini 17 ya. Berikutnya kita hitung K-nya. 20 kurangi 17 itu 3, sehingga K-nya adalah 3 per 20. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Ini masih sama dengan yang tadi. Kita harus menentukan nilai M. Padahal ini dibilang tabel distribusi peluang. Berarti sama tuh, jumlahnya harus sama dengan 1. Langsung aja biar cepat. M ditambah 2M ditambah 3M ditambah M sama dengan 1. Ini 3M sama 36M sama ini 7M. 7M sama dengan 1, berarti M nya sama dengan 1/7.